Allah tidak pernah sekalipun mengingkari janji. Hidup ini adalah rangkaian proses. Ada saat diberi, ada saat ditahan. Ada saat dipercepat, ada saat ditunda. Tapi dalam semua itu, ada mata Allah yang terus mengawasi. Ada cinta Allah yang terus membersamai. Dan ada janji Allah yang senantiasa menanti untuk ditepati. Di waktu yang paling indah, kita hanya perlu melakukan bagian kita, bersabar, bertawakal, dan terus berhusnuzan kepadanya. Jangan biarkan kecewa menggerogoti imanmu. Jangan biarkan waktu menunda keyakinanmu. Karena saat waktunya tiba, semua luka akan sembuh, semua tanya akan terjawab, dan semua air mata akan berubah menjadi senyum syukur. Percayalah, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia. Tidak ada satupun kesabaran yang tak dibalas. Dan tidak ada satupun janji Allah yang diingkari. Bahkan jika hari ini jalan terasa gelap dan sempit, cahaya itu akan datang. Bahkan jika hatimu telah rapuh berkali-kali, keindahan itu akan menyembuhkan. Katakan dalam hatimu, Tuhanku tidak pernah ingkar janji. Aku akan terus percaya meski belum melihat. Aku akan terus melangkah meski masih gelap. Karena aku yakin jika Allah yang berjanji maka akhirnya pasti akan sangat indah. Dan saat itu tiba, engkau tidak hanya akan menangis bahagia tapi akan bersyukur karena tak pernah menyerah. Sebab keindahan itu bukan datang karena engkau kuat, tapi karena engkau tetap bertahan bersama Allah. Banyak orang mengira bahwa janji-janji Allah hanyalah kata-kata indah untuk menenangkan hati, seakan-akan ia hanya menjadi pelipur lara bagi mereka yang tertimpa musibah. Tapi tanpa bukti nyata, padahal anggapan itu adalah kekeliruan besar. Janji Allah bukan sekadar penghibur, ia adalah kebenaran mutlak yang ditegaskan berkali-kali dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Quran Surat Ali Imran ayat 9. Inilah firman yang menegaskan bahwa setiap janji Allah bersifat pasti. Bukan mungkin, bukan nanti, tapi pasti. Sesuai dengan kehendak dan waktu yang terbaik menurutnya. Namun seringkali manusia ingin janji itu datang dengan cepat dan sesuai kehendaknya. Ketika permintaan tak dikabulkan segera muncul keraguan. Apakah janji Allah benar? Padahal yang perlu kita pahami adalah bahwa janji itu selalu datang dengan syarat. Iman, sabar, dan tawakal. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian. Tapi Dia menjanjikan pertolongan setelah kesabaran, keindahan setelah perjuangan, dan ganjaran yang melampaui dugaan. Lihatlah kisah Nabi Yusuf. Dikhianati saudara, dijual sebagai budak, difitnah hingga dipenjara. Semuanya adalah rentetan luka yang panjang. Tapi Allah berjanji bahwa Dia akan meninggikan derajat orang-orang yang sabar. Dan janji itu terbukti. Yusuf diangkat sebagai pemimpin negeri, dibersihkan dari semua tuduhan, dan dipertemukan kembali dengan orang tuanya dalam keadaan mulia. Itulah janji Allah yang nyata, bukan dongeng belaka. Begitu pula dalam kehidupan kita. Tak ada air mata yang sia-sia. Tak ada kesabaran yang tak dihargai. Jika kita masih merasa belum melihat keindahan janjinya, mungkin karena kita masih berada di tengah cerita yang belum usai. Dan Allah sedang menulis bagian terbaiknya. Wahai jiwa yang sedang gundah, jangan biarkan keraguan mencuri cahaya keyakinanmu. Jangan menuduh Allah lambat hanya karena kamu terburu-buru. Tugasmu bukan menebak kapan janji itu datang, tapi meyakini bahwa ia pasti datang. Dan saat itu tiba, kamu akan bersyukur telah bersabar. Karena janji Allah bukan sekadar ucapan, Ia adalah kebenaran yang hidup, yang akan menuntun setiap jiwa yang percaya, menuju akhir yang tak hanya indah, tapi juga penuh berkah. Keindahan yang terlambat, bukan keindahan yang hilang. Manusia sering keliru dalam memahami waktu. Apa yang tak kunjung datang dianggap hilang. Apa yang tertunda dianggap lenyap. Padahal dalam pandangan Allah, keterlambatan bukan berarti ketiadaan. Janji Allah yang belum datang bukan berarti batal, tapi bisa jadi justru sedang dipersiapkan dalam bentuk yang lebih agung dari yang kita bayangkan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini mengajarkan bahwa hikmah Allah melampaui logika kita. Ia tahu kapan harus memberi, kapan harus menunda, dan bahkan kapan harus mengganti permintaan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Lihatlah sejenak bagaimana pohon tumbuh. Ia tidak langsung berbuah setelah ditanam.
Ia harus melewati musim hujan, badai, dan panas terik. Tapi semua itu bukan tanda kegagalan. Justru itulah proses menuju hasil yang matang. Maka jika keindahan terasa lambat datangnya, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang menumbuhkan akar-akar sabar di dalam dirimu. Sebelum Dia hadirkan buah karunia yang lebat, keindahan janji Allah itu seperti fajar. Ia datang pelan-pelan setelah malam yang panjang. Dan ketika ia datang, segala gelap akan tersingkap, seluruh luka akan terasa ringan. Tapi mereka yang menyerah di tengah malam, takkan pernah melihat cahaya itu, sahabat. Bukan semua yang cepat itu baik. Kadang, yang cepat justru menjerumuskan. Sebaliknya, yang datang terlambat bisa jadi adalah keselamatan. Karena Allah tidak melihat waktu dari permintaan kita, tapi dari kesempurnaan skenario hidup kita. Jika keindahan belum tiba, bukan berarti ia hilang. Mungkin ia hanya sedang menunggu waktu yang paling tepat agar terasa sempurna. Maka jangan biarkan keterlambatan mematahkan imanmu. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah mengabaikan. Ia hanya menyiapkan sesuatu yang lebih megah daripada yang kamu minta. Janjinya tak pernah hilang, hanya kadang datang belakangan. Tapi saat tiba kamu akan tahu, penantian itu sangat layak. Sabar kunci membuka janjinya. Sabar bukan sekadar menunggu, tapi menunggu dengan iman yang tetap menyala. Bukan sekadar diam, tapi tetap taat dalam badai. Sabar adalah nafas panjang seorang mukmin yang percaya bahwa apapun yang dijanjikan Allah pasti akan datang di waktu terbaik. Allah menyukai hamba-hamba yang sabar. Bahkan Dia menyebut mereka secara istimewa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Lihatlah, bukan hanya pertolongannya yang akan datang, tetapi kebersamaannya pun hadir bagi mereka yang sabar. Apalagi yang lebih besar dari itu. Namun sabar seringkali menjadi ujian terberat. Apalagi di tengah kesempitan hidup, dalam keterbatasan harapan, atau saat doa tak kunjung dikabulkan. Hati mulai bertanya, sampai kapan? Tapi justru pada titik itu sabar diuji. Bukan ketika semua baik-baik saja, melainkan saat dunia terasa sempit dan gelap. Maka siapa yang mampu bertahan, ia sedang memegang kunci menuju janji Allah. Bayangkan seorang ibu yang mengandung. 9 bulan lamanya ia sabar menanti, merawat, menanggung rasa sakit, lelah, dan harap. Tapi saat sang bayi lahir, semua derita sirna. Bahkan ia lupa rasa sakitnya, karena buah sabar itu hadir dalam bentuk yang nyata, keindahan. Begitu pula janji Allah. Ia akan melahirkan kebahagiaan di akhir perjuangan. Tapi syaratnya, sabar. Lihat kisah para nabi. Tiada seorang pun di antara mereka yang meraih pertolongan Allah tanpa sabar. Nabi Nuh bersabar ratusan tahun berdakwah. Nabi Ayub bersabar dalam sakit dan kehilangan. Nabi Ibrahim bersabar meninggalkan anak dan istri di padang gersang. Dan Allah membalas semua itu dengan keindahan yang tak tertandingi. Maka jangan buang kunci itu hanya karena engkau lelah. Sabar bukan kelemahan, tapi kekuatan jiwa. Ia membungkus luka dengan harapan, membalut kecewa dengan keimanan. Setiap sabar yang engkau genggam, sejatinya sedang membuka satu pintu demi pintu menuju janjinya. Dan ingatlah, sabar itu berat, karena pahalanya sangat dekat. Tawakal menyerahkan hasil setelah usaha. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa berbuat apa-apa. Tawakal adalah berusaha dengan sepenuh tenaga, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan sepenuh percaya. Ia bukan sikap pasif, melainkan puncak keyakinan seorang hamba yang tahu bahwa usaha manusia terbatas. Tapi pertolongan Allah tidak pernah terbatas. Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini bukan hanya janji, tapi juga peneguhan hati, bahwa siapa yang menyerahkan hasil kepadanya setelah berikhtiar, maka Allah akan mencukupkan semua keperluannya, bahkan melebihi dari apa yang diminta. Tawakal itu seperti seorang petani yang menanam benih. Ia menggemburkan tanah, menyiram air, menjaga dari hama. Tapi ia tahu, tumbuh atau tidaknya tanaman itu bukan sepenuhnya kuasanya, maka ia menunggu dengan ikhlas. Inilah ruh dari tawakal. Melakukan bagian kita, lalu membiarkan Allah melakukan bagiannya. Namun dalam kehidupan banyak yang salah memahami. Mereka mengira tawakal adalah alasan untuk diam. Mereka berkata, "Aku serahkan semua pada Allah," padahal mereka belum berusaha. Ini bukan tawakal, tapi tamasya dari tanggung jawab.
Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku terlebih dahulu ataukah aku tawakal saja kepada Allah?" Beliau menjawab, "Ikatlah dahulu untamu kemudian bertawakallah." Hadis riwayat Tirmidzi. Jawaban ini mengajarkan bahwa tawakal dimulai setelah usaha. Seorang mukmin yang yakin pada janji Allah tidak duduk diam menanti keajaiban, tetapi bergerak, berdoa, lalu percaya bahwa hasilnya akan datang sebaik-baiknya. Tawakal juga mengajarkan ketenangan, bahwa saat usaha tak sesuai rencana hati tak hancur, karena kita tahu Allah takkan salah memilihkan takdir. Ketika kita bertawakal, kita berkata pada dunia, "Aku telah berjuang. Kini aku serahkan semuanya kepada Zat yang tak pernah mengecewakan." Dan saat itu tenanglah jiwa. Karena tawakal bukan hanya menguatkan langkah, tapi juga menenangkan hati, bahwa apapun hasilnya, jika datang dari Allah pasti itu yang terbaik. Akhirnya indah, karena Allah menepati janji. Akhir yang indah bukanlah sekadar akhir yang bahagia menurut manusia, tapi akhir yang Allah ridhai, yang penuh makna, keberkahan, dan kebaikan yang melampaui harapan. Dan inilah janji Allah bagi mereka yang bersabar bertawakal, dan tetap teguh dalam iman. Akhirnya akan indah. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 61, "Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Tidak akan menimpa mereka keburukan dan tidak pula mereka bersedih hati." Inilah janji yang menenangkan. Allah tidak membiarkan hambanya berjalan sendirian dalam kesulitan. Dan saat akhir tiba, Dia akan membuat semuanya masuk akal, semuanya terasa layak. Lihatlah kisah Maryam. Dalam sepi, dalam fitnah, dan dalam rasa takut yang luar biasa, ia tetap dalam ketundukan. Tapi lihatlah akhirnya, ia menjadi bagian dari kisah suci yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bukan karena dia ingin terkenal, tapi karena ia percaya dan berserah pada Allah. Demikian pula kamu. Jika hari ini kamu berjuang dalam sunyi, menangis dalam sujud, bersabar dalam luka, yakinlah, Allah sedang menulis akhir yang jauh lebih indah dari rencanamu. Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup akan mudah. Tapi Allah berjanji bahwa jika kita bersabar dan bertawakal, akhirnya akan bermakna. Bisa jadi Allah tidak memberikan apa yang kamu minta, tapi Dia menggantinya dengan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dan saat kamu sampai di titik itu, kamu akan berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Inilah yang terbaik untukku." Hidup memang bukan dongeng yang selalu bahagia di setiap babaknya. Tapi ia adalah kitab ujian dan Allah telah menjanjikan, sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Kemudian mereka tetap istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, "Jangan takut dan jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian." Quran Surat Fussilat ayat 30. Maka tetaplah di jalannya. Walau lambat, walau sulit, walau tak semua orang mengerti, karena ujungnya Allah akan menepati janji, dan saat itu datang kamu akan sadar. Ternyata yang Allah siapkan jauh lebih indah daripada yang dulu aku harapkan. Tetaplah percaya karena Allah tak pernah ingkar janji. Wahai jiwa yang sedang menanti, yang sedang bertahan dalam luka, yang sedang merajut harapan di tengah gelapnya ujian, ingatlah satu hal yang pasti, Allah tidak pernah sekalipun mengingkari janji. Hidup ini adalah rangkaian proses. Ada saat diberi, ada saat ditahan, ada saat dipercepat, ada saat ditunda. Tapi dalam semua itu, ada mata Allah yang terus mengawasi. Ada cinta Allah yang terus membersamai. Dan ada janji Allah yang senantiasa menanti untuk ditepati. Di waktu yang paling indah, kita hanya perlu melakukan bagian kita. Bersabar, bertawakal, dan terus berhusnuzan kepadanya. Jangan biarkan kecewa menggerogoti imanmu. Jangan biarkan waktu menunda keyakinanmu. Karena saat waktunya tiba, semua luka akan sembuh, semua tanya akan terjawab, dan semua air mata akan berubah menjadi senyum syukur. Percayalah, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia. Tidak ada satupun kesabaran yang tak dibalas. Dan tidak ada satupun janji Allah yang diingkari. Bahkan jika hari ini jalan terasa gelap dan sempit, cahaya itu akan datang. Bahkan jika hatimu telah rapuh berkali-kali, keindahan itu akan menyembuhkan. Katakan dalam hatimu, "Tuhanku tidak pernah ingkar janji. Aku akan terus percaya meski belum melihat. Aku akan terus melangkah meski masih gelap.
Karena aku yakin jika Allah yang berjanji maka akhirnya pasti akan sangat indah, dan saat itu tiba. Engkau tidak hanya akan menangis bahagia tapi akan bersyukur karena tak pernah menyerah. Sebab keindahan itu bukan datang karena engkau kuat, tapi karena engkau tetap bertahan bersama Allah.